Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Semangat? Semangat! Kombat Pol! Ya Allah, suaranya masih semangat. Ini materi terakhir dari Rakernas kali ini. Sebelum Anda sampaikan secara ringkas beberapa materi ekonomi di Kumatpol. Nah, perkenalkan diri dulu. Saya Harun Rashid, ya, Harun Abu Bakar juga boleh. Ya, karena bapaknya Abu Bakar soalnya. Harun Abu Bakar. Di DPP sebagai Wakil Ketua Umum, juga mengendalikan Ketua Harian. Sekaligus hari ini mewakili divisi ekonomi juga karena Pak Ari lagi orang tuanya lagi berhalangan. Juga sama dengan Ustaz Cecep tadi, dan juga sudah sertifikasi juga Ustaz. Karena waktu itu yang kedua insya Allah. Banyak lagi Ustaz kita yang sudah ikut sertifikasi dai ya. Insya Allah itu sangat bermanfaat. Di Nana Bakar Barat sebenarnya ini buat ya, baratnya ini namanya, ini saya bukan tentara ya, ini baret menua namanya, karena kita pernah latihan militer cukup lama ya, kenang-kenang itu masih tersisa sehingga sayang untuk tidak dipakai ya, akhirnya kita pakai baret menua dan mahasiswa. Kalau kita di perguruan tinggi negeri ada namanya menwa, namanya resimen mahasiswa. Hari ini masih ada untuk menunjukkan loyalitas kita kepada militer dan kepolisian ya. Kali ini saya akan sampaikan beberapa program divisi ekonomi. Saya ingin ulang lagi bahwa kalau kita bersama-sama banyak yang bisa kita kerjakan. Tadi sudah ada SSB. Kalau kita saling mendukung dengan siapa saja, itu banyak yang bisa kita kerjakan. Saling menguatkan, saling menopang. Saya mengatakan kalimat ini sangat penting untuk kita resapi ya. Saling menguatkan, saling menopang, saling membantu, saling menutupi. Berbaris bersama dengan rapi, insya Allah banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Banyak yang bisa kita bantu. Kalau kita tadi melihat dari SSB, kita fokus. Pekerjaannya sederhana tapi hasilnya besar. Bahkan mobil, bahkan puluhan motor bisa dimiliki. Bahkan bisa membuat pesantren tahfiz, bisa bikin sekolahan, bangun masjid. Kita ini banyak, izin Pak Camat, Pak Ustadz, kita ini hadir ini dari seluruh Indonesia. Jadi walaupun yang paling jauh mungkin dari Sumatera Selatan, ada yang dari Brebes ya, alhamdulillah baru sampai. Ada juga yang dari Purwakarta, ada yang dari Indramayu ya, ada yang dari DKI, ada yang dari Probolinggo. Beberapa DPC hadir, khusus DPD yang lain sedang di perjalanan karena cuaca mungkin kurang menguntungkan, atau mungkin karena ada musibah tadi di salah satu anggota kita sehingga belum sampai ke sini yang dalam perjalanan. Mudah-mudahan dimudahkan bisa bergabung dengan kita. Kita ini hadir paling tidak ada 80 dari seluruh DPC dan DPD yang ada hari ini. Kalau yang 80 ini setengah saja dari angka itu kita saling menguatkan, itu banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Salah satunya program dari divisi ekonomi ini adalah hewan kurban. Kalau kita bayangkan, kita ini ada divisi ekonomi hanya Cilengsi dan sekitarnya saja. Ada beberapa tim kita yang mengelola. Itu satu tahun itu bisa menjual sapi sampai 140 sampai 160 ekor. Satu kali waktu saja, satu kali kurban. Bagaimana kalau dilebarkan sedikit ke Cibubur atau ke Cisala atau ke Purwakarta atau ke yang lain, itu bisa ratusan sapi yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Kalau kita bersama-sama, yang paling pasti itu harga pasti lebih murah. Jadi kalau kita punya pondok ya, daerah Cilengsi dan sekitarnya, atau mungkin Cibubur, DKI, Jawa Barat, Depok, Tangerang, kan semua itu kita punya perwakilan, dan semua sebagian besar dari anggota kita itu hampir semua adalah pengurus masjid, hampir semua adalah aktivis masjid.
Kalau itu semua kita arahkan ke titik yang sama, itu banyak sekali yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Bahkan tidak hanya mensejahterakan masjidnya, bahkan mungkin kita dapat uang yang banyak. Nah, kita kemarin dengan ketum dan ada teman-teman yang lain, kita sudah terakhir kita mencari biang-biang tempat apa namanya itu sumber-sumber sapi ini. Terakhir kita beternakan sapi yang terbesar. Lebih kurang dia punya tempat bisa 1000 sapi, lebih kurang 1000 sapi dari berbagai macam sapi yang ada. Jadi kalau kemarin kita korban satu sapi di masjid yang kita miliki 7 orang, harganya umpamanya 25 juta atau 23 juta atau 22 juta, kita bisa jauh lebih murah dari itu dan jauh lebih bagus karena kita ngambil dari tempat yang pertama, tidak dari yang kedua, bukan dari marketing. Kita ngambil dari orang yang punya sapi, lalu kita langsung memberikan ke masjid atau ke pesantren. Itu pasti dijamin lebih murah. Nah, sehingga yang kita maksud adalah kalau kita ini bersama-sama dan ujung lebihnya, nah, kalau orang Padang nih bisnis ceritanya ya, ujungnya untungnya itu kita bisa bagi penghubungnya dapat, orang masjidnya juga dapat, Kombat Pol sebagai organisasi yang kita kelola juga dapat bertambah kas. Hidup kita tidak ada lagi ya dana tadi ya. Nggak ada lagi ya dana. Nggak ada lagi kita iuran sudah tidak ada, kita tutup semua sudah. Kalau berjalan kita urus. Dan istimewanya kurban, terutama kita fokuskan korban ya. Istimewanya korban yang kita miliki ini dari berbagai macam bentuk sapi, mulai dari yang paling besar ukurannya 1 ton 1000 kilo sampai kepada yang biasa 200 kilo, 250, 300, 350 kilo. Dan istimewanya lagi adalah dia akan antar ke pemilik ke tempat kurban pada waktu yang ditentukan. Dan diasuransikan kalau patah, meninggal, mati segala macam diganti dengan yang baru. Yang enaknya kita kebetulan dapat link yang cukup bagus kali ini. Kemarin kita masih ada yang dari Kupang, ada yang dari Bali. Nah, kemarin kita cukup besar sehingga beberapa daerah dia yang mengcover. Nah, ini kita sudah sampai ke pusatnya, sudah kita adakan kerjasama sehingga kita hanya tinggal menunggu respon dari kawan-kawan nih. Kalau kita bisa menambah kas kita, kantong DPC, kantong DPD, atau mungkin menambah apa namanya pundi-pundi DPP ya. Insya Allah banyak. Kalau sudah banyak yang kita miliki, banyak juga yang bisa kita kerjakan. Kita tidak berpikir lagi bagaimana beli seragam, bagaimana menyekolahkan anak. Kita tidak lagi berpikir bagaimana bikin acara karena kita sudah punya kas. Insya Allah dimudahkan. Terutama sapi ini ya, sapi korban ini waktunya sudah dekat. Biasanya 3 bulan atau 4 bulan sebelum hari H itu sapinya sudah sampai ke sini dan sudah bisa kita bagikan dan sudah bisa kita pesan. Kalau tidak bisa beli, paling tidak kita bisa membantu orang lain untuk membeli. Itu juga kebaikan. Nih tolong beli di sana. Dan harganya kita pastikan dulu lebih murah, itu yang paling penting. Harga dipastikan dulu lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di sekitar kita, atau paling tidak sama. Itu yang harus dipastikan dahulu. Baru dipastikan kita akan beli. Itu jaminan bagi kita bahwa sehingga sapi yang kita miliki ini, yang salah satu tempat ini itu tempatnya luar biasa. Kita menganggap itu lumbung buat kita untuk menambah kas-kas kita, baik DPD, DPC maupun DPP, sehingga acara kedepannya kita lebih mudah. Itu juga dengan ekonomi lain mungkin kita sebut ya. Yang berikutnya mungkin ada juga umroh, ada haji. Kita punya banyak ya. Ini mohon izin Kundan, ini adalah yang mendukung acara kita. Kalau kita baca ini satu-satu, ini hampir semuanya bergerak, sebagian besar bergerak di bidang ekonomi. Ada juga apa namanya untuk umroh. Tidak usah lagi kita umrah ke A, ke B, ke C. Ini sudah ada umrohnya. Harganya juga sama. Kecuali kalau mahal kita pilih aja yang lain, ngapain yang mahal. Kalau sama kenapa tidak ke teman kita? Kenapa kita tidak ke saudara kita? Toh berangkatnya juga dari Jakarta. Kan nggak bisa dari Tegal langsung ke Mekah. Tetap juga ke Jakarta. Mendingan kita punya ada. Sini apa namanya? Travel tuh banyak tuh. Apa Pratama? Oh, Pratama ini yang punya ketum nih misalnya. Karena namanya Pratama. Pratama, ada Bilal bin Bilal, banyak sekali itu. Yang semua yang ada di sini, ya ada kargo juga mengirim barang kita. Ya karena kalau ada lebih murah kenapa enggak? Atau harga lebih sama kenapa enggak ke saudara kita? Justru itu akan menguntungkan kita bersama. Justru itulah yang membangkitkan kita untuk bersemangat sehingga ada keuntungan dan kelebihan sehingga tidak ada lagi kita mengeluarkan iuran-iuran. Jadi ini sangat kita harapkan bagi kita karena tadi sudah sampaikan oleh ketum.
Kita sebenarnya untuk acara ini memang bekerja keras kita. Jadi kita ini DPP ini hampir setiap waktu kita rapat, baik online, offline, ketemu di mana caranya agar datang, apalagi masa Covid, apalagi waktu BN kemarin, BN 3 itu kita betul-betul mengeras pikiran bagaimana kondisi yang begitu ketat ya. Sehingga izin-izin harus kita kerjakan dengan baik, bertemu dengan kementerian, ke pusat, ya, ke nasional. Jelas cuma anak kan bukan orang medsos ya, jadi semua kegiatan saya itu tidak terlihat oleh media massa. Ini mungkin nanti semua diwakili oleh ketum. Bagaimana kita hanya berpikir bagaimana kegiatan kita bermanfaat untuk orang banyak. Hanya itu aja yang kita pikirkan. Bagaimana SAR ini kita buat untuk apa? Yang terpikir oleh kita adalah bahwa negeri ini banyak sekali bencana berulang-ulang. Bukan sekali, berulang-ulang bahkan di tempat yang sama. Coba bisa kita bayangkan kalau di tempat itu tidak ada tenaga SDM-nya nggak cukup. Kalau hanya nunggu orang datang lalu berbuat, udah banyak yang mati. Maka kita datang. Itu di wilayah kita. Kita di Bekasi, wilayah Bekasi, turunkan pasukan berapa orang? 10, 20, 30 dengan ilmu yang kita miliki. SAR ini sangat penting. Juga sama tadi dengan pertanyaan yang tadi yang di Brebes. Kita punya pelatihan VIP, bagaimana pengamanan VIP, bagaimana menyelenggarakan acara. Kemarin terakhir kita sudah laksanakan di Cibubur ya. Latpur, latihan tempur Cibubur kemarin. Dilatih oleh Denjaka kemarin. Itu staf pengamanan presiden. Bagaimana teorinya mengamankan seseorang mulai awal kajian, membawa ustadznya, pulang ustadznya, tabligh akbarnya, masjidnya, rumahnya, bagaimana mengamankan pondoknya. Ada ilmunya. Ilmunya itu yang penting. Kalau ilmunya sudah dapat, kita tinggal pindahkan kepada siapa? Mungkin kepada ustadz kita, guru kita, teman kita, murid kita, santri kita, masyarakat banyak. Sangat banyak. Sehingga kegiatan kali ini sangat kita harapkan, kita bersungguh-sungguh, kita perhatikan bahwa ilmunya seharusnya kali ini ilmu VIP ya, pengamanan VIP diisi oleh Pak Dan Ramil. Beliau masih menunggu ya, ada halangan. Mudah-mudahan datang sehat sampai ke sini sehingga bisa mengisi dengan baik. Ada ilmu PPGD ya. Sebentar lagi kita belajar ilmu PPGD, itu penting buat kita, sangat penting. Penyelamatan kegawat daruratan ya. Dan juga mitigasi bencana penting. Kami ini dari pengantar dari Divisi Ekonomi ingin mengharapkan kepada kita, ayo kita bangun ekonomi kita, ekonomi DPC, DPD, ya DPD, DPP ini hanya mensupport aja kerjaannya. Bagaimana caranya agar bergerak? Nah, ketika yang lain bergerak semua, DPD, DPC bergerak, insya Allah semua kita sudah bergerak. Semoga Allah mudahkan ya. Kalau ada pertanyaan boleh satu saja, kalau tidak karena waktu kita terbatas, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.